saya ambil di Al-Quran surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, sesungguhnya dia selalu dalam petunjuk. Di sini jelas Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengabarkan dengan kalimat qul, katakanlah. Berarti ini kalimat maunya Nabi itu maunya Allah ini. Maunya Allah. Nabi disuruh mengatakan. Apa yang harus disampaikan? Dan ini sesuatu yang sangat penting. Karena dalam perspektif orang-orang jahiliyah pada waktu itu, seorang rasul itu harus dari kalangan malaikat. Sehingga begitu ada nabi dari jenis sesama manusia, mereka menolak karena perspektif pikirannya nabi itu harus dari bangsa malaikat. Barijeng marane nage can pernah panggih jeung malaikat oge. Kan lieur tuh. Betul nggak? Cung di antara kita yang pernah ketemu sama malaikat, nggak Cung? Barangkali. Jangan, kenapa gitu? Kenapa pernah panggil? Abdul Salam barangkali suka ketemu. Oyong ketemu. Oyong. Kamu pasti uim ketemu. Tapi karena mau pejeng malaikat, wah mungkin Jibril kan? Pasti ya. Israil pasti. Niat sih pernah. Ini kada demes. Apa yang dikatakan innama ana basyarum mislukum? Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Sama dengan kita. Sama di sini menggunakan kata basarun. Basarun itu yang bermakna makhluk biologis gitu. Ya, punya rasa haus, membutuhkan minum, punya rasa lapar, membutuhkan makan, bahkan membutuhkan pakaian, sandang, pangan, papan. Siap. Nah, tetapi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Jadi Nabi Muhammad itu sama manusia? Sama. Manusia biasa menjadi luar biasa setelah dia mendapat wahyu dan diikuti wahyu itu. Wahyu itu sekarang sudah ada belum di kita? Berarti kita pun punya kesempatan, punya peluang tidak menjadi manusia luar biasa? Punya kesempatan, punya peluang jika mengikuti wahyu itu. Gitu. Setuju? Nah, harus sama dulu nih. Karena dia manusia biasa, berarti pertama kali sama dengan kita sebelum ada di muka bumi, di dalam perut seorang ibu. Oke? Siapa nama ibunya? Pak Abdul Salam? Wah, gawat ya. Gawat ya. Siapa Om Ben nama ibunya? Nah, Isti Aminah. Ibu Aminah gitu ya. Ibu Aminah. Dia punya ibu ya? Ketika beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal tuh, ya. Tahun Gajah waktu itu. Masihnya 600 sekian. Itu diberi nama, siapa namanya tuh? Nah? Ahmad dulu ya, namanya Ahmad dulu. Yang diberi nama yang mana tuh?
Apa yang kasih nama? Jadi manusia itu terdiri dari 4 lapis. Nah, ini unsur Allah. Jadi Allah. Ini aku 1. Ini aku 2. Ini aku 3. Ini aku 4. Aku 1 itu Allah, sumber segala penciptaan. Aku 2 itu ruhnya Allah. Aku 3 itu nafas. Aku 4 itu adalah raga. Nah, sekarang saya tanya nih, Pak Ades lahir tanggal berapa? 30 Desember tahun 81 ya. Terus dikasih nama Muhammad Ades. Yang diberi nama yang mana? Aku yang mana tuh? Nama Muhammad Ades itu aku yang mana? Aku 4. Raga. Raga ya. Wujudna. Nah, saya kasih nama aku 4 nih. Jadi yang diberi nama itu siapa? Raganya. Aku 4. Maka gabungan inilah yang dinamai kami. Jadi cerita sholat, iya kana budu wa iya kana stain, hanya kepadamu kami. Artinya 4 hal ini harus semuanya tertuju pada Allah. Raganya, nafasnya, ruhnya, bahkan ada sil Allah di dalam diri kita. Maka disebut Allah selalu bersama kita. Ini memang begitu. Allah tak pernah meninggalkan kita. Tetapi itu butuh satu upaya yang cukup panjang. Saya ulangi lagi. Nama Mu Denis yang mananya? Aku yang mana? Ini. Aku 4. Nah, itu aja. Aku 4. Rangga aku yang mana? Aku 4 ya. Gitu. Itu beda. Aku ruh, Rangga aku huruf 4-nya, Denny itu kan. Aku 4. Nah, nanti kita akan tahu Fir'aun, Haman, Korun, semuanya itu bukan aku 4, itu aku 3. Terkait fungsi. Seperti saya waktu lahir, aku 4-nya dikasih nama Sofyan Setiawan. Aku 4. Raganya, tubuh fisiknya. Setelah berjalan, berkiprah, bergaul, bersosialisasi, tentu ketika itu punya karakter di mata teman-teman, punya kesan di mata sahabat yang kita gaul, sehingga diberikan nama Sinyo. Sinyo itu bukan aku 4, aku 3. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu sebutan aku 3 yang terpancar di aku 4. Raga. Paham nggak? Paham tuh itu ada raudingnya ya? Dalam mikirnya. Gitu. Maka kita percaya kepada 4 kitab. Namun 4 kitab itu kan selalu buku. Kitab itu susunan yang rapih. Pada saat lahir beliau tanggal 12 Rabiul Awal, oke? Sudah di Nabi belum? Tuh. Apakah dia Rasulullah SAW pas lahir 12 Rabiul Awal sudah menjadi Nabi atau belum? Belum. Tanggal berapa jadi nabinya? Pada saat berapa wahyu? Di usia 40 tahun. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Jadi mestinya kalau maulid Nabi 17 Ramadan.
Karena 12 Rabiul Awal itu kelahiran seorang Ahmad, can jadi nabi. Pas lahir Muhammad Ades, orok teu bisa nanaon, teu boga nanaon, teu apal nanaon, dan bukan siapa-siapa. Jadi we geus gede teh pendiri Ribon. Teu we ketua. Tah, ketua teh aku 3. Nafas ini. Jadi nafas itu kualitas jiwa, bukan nama identitas. Maka Nabi Muhammad tidak ada lukisannya dan pahatan wajahnya. Bisa disangka ragana, bukan jiwanya. Jadi yang harus kita ikuti itu aku berapanya Nabi itu. Hah? Pinter. Aku 3. Karena mun ragama jelas tinggi badannya juga beda sama kita. Jeung ting sabaraha jangkung nage. Buuk nage jeung urang beda. Ilamun kita harus mengikuti Nabi. Akunya 4 berarti ragana. Bengut kudu sarua, berarti kumaha tuh? Operasi plastik, berarti gitu beneran. Teu janggotan teu siga berarti gitu. Kan raga 4 itu. Surat apa tuh yang Ahmad itu? Surat 61 ayat 5. Surah Sof. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi. Genap Ki. Ayat genap 61 ayat 6. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi kabar ini sudah disampaikan oleh Nabi Isa. Jadi kurang lebih 450 tahun sebelum kelahiran seorang yang bernama Ahmad itu kabarnya sudah ada. Akan datang Rasul setelahku. Itu Pak Nismuhu Ahmad. Maka ayah-ayahnya Ahmad Muhammadiyah. Nah, Ahmad ini itulah Rasulullah kecil. Lalu berlalu waktu, becoming menjadi Muhammad di usia 40 tahun. Nah, beliau mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sudah Muhammad deh. Wah, ada mimpi tasbih tuh. Anggun
orang yang sangat terpuji, lagi konsisten keterpujiannya itu mantap dan konsisten. Dari kata hamidah muncul kata Ahmad, Hamid, Mahmud, Mahmud yang terpuji. Kalau Muhammad orang yang sangat terpuji. Nah, berarti kita ini harus mengikuti Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Begitu kita harus mengikuti redaksi Quran, uswah Rasulullah, bukan Muhammad. Oke? Ya. Jadi saat lahir, siapa namamu? Nak? Ya, ketua, izin ketua, nama saya. Dede Herdiman. Dede Herdiman itu kalau mau mengikuti Nabi harus OTW menjadi Muhammad. Awas, lain ganti ngaran. Tapi Muhammad itu aku 3, kualitas nafas, kualitas jiwa, bukan raga. Karena jelas agama berbeda-beda suku, bangsa di seluruh dunia. Tadi bahaya mun raga, bahaya kulitna warnana kudu sarua, itu berarti lain, berarti gitu. Tapi yang dimaksud aku 3, kualitas jiwa, yang di dalamnya ada sudur, ada qalb, ada fuad. Itu masih lapisan ketiga semua. Jadi tubuh kita ini berlapis-lapis. Luar biasanya. Nah, lagi-lagi. Jadi kita ini ada berapa aku? 4. Kalau kita bicara yang disebut dengan Nur Muhammad, itu aku berapa? Hah? 2, betul Hasan. Jadi ruh yang ditiupkan Allah itulah Nur Muhammad. Dalam perspektif sebagian di antara ulama, itulah aku 2. Semua kita punya ruh? Sama nggak ruhnya sumbernya? Sama. Kok beda karakter kita? Karena aku 3, kitanya beda. Masjid ini mendapat aliran listrik, yes? Sumbernya sama? Yes. Tapi begitu mengalir listrik ke bangunan ini, wujudnya berbeda-beda. Aya anu ngalir jadi lampu, aya nu ngalir jadi AC, aya nu ngalir jadi dispenser, jadi TV, jadi kulkas, jadi speaker, pengeras suara ini pun alirannya listriknya sama, ruhnya sama. Nah, betul nggak? Apa perlu nggak, wajar nggak ngejek antara kulkas dengan TV? Wajarkah ngejek pengeras suara dengan dispenser? Kenapa? Kalau sudah sama-sama sadar sumbernya sama-sama listrik. Tanpa listrik mati lo. Tanpa ruh mati lo. Nah, sebelum manusia bisa melihat itu, kita akan selalu memandang orang lain yang berbeda. Itulah yang mengakibatkan permusuhan. Tapi kalau masing-masing kita sudah bisa melihat aku 3, aku 2, kita semua akan sadar ternyata kita saudara. Tertutup dengan identitas, dengan nama, dengan perilaku, dengan nama agama, dengan keyakinannya. Tuh. Oke, clear? Om Ben clear? Kalau ada nggak ulang ke karek kadenge dulu ya. Ya nggak apa-apa, belajar pas baru belajar. Belajar tuh hal yang baru.
Dia mau nyeritakan kisah Nabi geus arapa, kabeh kita umat Nabi HB ya. Indungna apa silsilahna arapa luar biasa. Itu. Istri-istrinya hafal semua. Anak-anaknya hafal semua. Jadi harus menjadi orang terpuji gitu ta. Jadi ketika kita mendengar nama Muhammad itu langsung seolah-olah sosok Nabi. Iya betul, tapi itu bukan raganya. Orang yang sangat terpuji. Contoh lain, jadi ketika seseorang itu menjadi terpuji, namanya nggak mesti dari Muhammad, nggak mesti. Contoh, Anda tahu Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ya? Itu nama yang mana itu? Nama yang mana? Aku yang mana? Aku 4. Setelah beliau berkiprah sekolah pesantren, lalu kelanglang buana mendapat julukan Gus Dur. Itu aku berapa? Aku 3. Dan aku 3 inilah yang membuat seorang Abdurrahman Wahid dikenal. Kualitas jiwanya namanya Gus Dur. Ada orang terdorong membuat buku filsafat hidup Gus Dur, politik Gus Dur, masa muda Gus Dur, dikian bukunya. Karena ada yang menduga bahwa beliau orang yang berhasil becoming Muhammad, terpuji. Orang tebu irang. Orang macan puguh, orang modar, aya jelema rek nyen buku tentang orang nyen cerita naon. Butut cerita lagi. Hirup pinu ku cicilan gitu. Butut ceritana kan dongeng naon. Jadi awas, lamun orang tidak berhasil becoming Muhammad, berarti hidup kita sia-sia, bro. Cek Bang Ades untung aing mah geus Muhammad Ades aing clear. Oke, clear? Nah, keren nggak Quran tuh? Jadi Quran itu kudu kabeh becoming Muhammad, menjadi orang yang terpuji. Tapi awas tong salah paham, lain bertiga tuh kudu ganti ngaran. Karena kita melihat ada orang lahir, oke? Dikasih nama orang tuanya diberi nama Muhammad. Raganya kan? Apakah orang yang bernama Muhammad pasti terpuji? Apakah ada orang yang bernama Soleh pasti soleh? Kenapa? Karena itu nama aku 4. Fir'aun itu aku 3, aku 4-nya Ramses. Abu Jahal, Abu Lahab aku 3, aku 4-nya Abdul Uzza. Awas, sudah paham. Jadi kita ini harus berupaya menyamakan dengan Nabi yang mana? Aku 3-nya. Karena kalau aku 2, semuanya sama dari Allah. Silakan buka surat 15 ayat 29. Pilo ngerti nggak? Ngerti ya? Masa kamu masih S2 nggak ngerti? 15 29. Silakan Albino. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, baik kita, baik ketika itu Ahmad,
yang disiupkan di dalam perut seorang ibu bernama Ibu Aminah radhiyallahu anha. Sama ditiupkan rohku miruhi ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tuh, maka bersujudlah para malaikat semuanya bersama-sama ila iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Nah, so Nabi Muhammad. Yang menjadikan pada saat itu seorang Ahmad berubah menjadi Muhammad. Jadi Ahmad bertajali itu, bermanifestasi jadi Muhammad, becoming Muhammad, orang yang sangat terpuji. Berarti ini bicara apa tuh? Kualitas jiwa atau bicara tentang fungsi. Nah, karena kalau si aku 4 ini sebagai identitas sementara. Nah, jika contoh kan ngaran urang teh ti indung bapak urang sementara geuningan geus gaul mah dirobah ku babaturan. Ngaran ieu Thomas jadi Aristopan jadi kemana-mana itu. Dirobah ku baturan dirobah. Ngaran Halit jadi Hasan dirobah gitu. Ngaran Teddy jadi Eboy. Gitu. Ngaran Apri jadi Abdul Salam. Seperti kualitas jiwa tah, hamba yang selamat, luar biasa. Gitu ya. Mana Weli? Ayo Weli. Woi. Tadi Kubu Santi tang ngajinya Kubu Santi. Kualitas jiwa. Nah, jadi kalau bicara kualitas jiwa berarti ada yang baik, ada yang buruk. Nah, karena kualitas jiwa seorang Ramses buruk di mata Allah, maka identitasnya diganti jadi Fir'aun. Identitas yang mana? Aku 3, bukan raga. Daraga mah ciptaan Allah, tapi nafas itu dari Allah diberi pilihan. Termasuk Korun, Haman, siapa lagi? Abroha, Namrud, sampai tidak ada lagi identitas itu kan, karena buruknya diyakini buruk, tidak ada lagi yang berani memadukan. Misalkan Muhammad Abu Jahal, daya, gitu, nggak ada tuh. Nah, jadi banyak orang memperingati Maulid Nabi bagus, tapi terhenti di mengingat sosok identitasnya. Itu kelahirannya begini begitu, harinya begini begitu, saat lahir, api Persia maju seterusnya. Tetapi lupa dengan yang harus kita ikuti itu nafasnya, jiwanya. Maka tidak ada lukisan Nabi, wajahnya nggak ada, foto pun nggak ada. Gitu. Bisi nyangkana disarwakeun teh fisikna. Gitu. Jadi kalau bicara baju, mana baju tuh? Aku berapa tuh? Aku 4 baju mah. Makanan? Aku 4 juga. Gitu. Oke, jelas ya? Nah. Jadi Dani teh kudu becoming Muhammad. Tapi lain berarti ganti ngaran jadi Muhammad, awas gitu. Tapi aya di urang pan. Ya mudah-mudahan benar. Segala Bapak Soeharto begitu haji langsung ganti jadi Haji Muhammad Soeharto. Ya nggak apa-apa. Harapan itu boleh silahkan. Karena kita nggak usah sewot. Yang menilai itu hanya Allah.
Dan semua kita ini sedang becoming. Jadi saat ini belum pasti kita bisa dikatakan baik, dan belum pasti pula kita dikatakan buruk. Karena semua kita sedang becoming semua. Sedang berjalan semua. Yang menjadi persoalan masih berjalan, sudah dihakimi, ya bahaya ini. Ini yang terjadi. Ambil contoh, semua suka atau pernah nonton bola? Misalkan Persib lawan Persija. Main bola itu berapa menitnya tuh pertandingan? 90. 2 kali 45. Oke. 10 menit pertama Persib 2-0. Kejebolan 2-0 oleh Persija. Apa Persib udah kalah belum? Belum. Kenapa? Pertandingan masih berlangsung. Begitu di menit babak kedua, menit 80, skor berbalik. Persib 3, Persija 2. Apakah Persib udah menang belum? Belum. Kenapa? Masih Belum berjalan. berakhir. Masih ada kemungkinan? Sekian banyak kemungkinan terjadi di perpanjangan waktu detik terakhir. Begitupun orang yang berkeyakinan sama dengan kita, beda dengan kita. Jangan lekas-lekas kita hakimi orang itu sesat begini. Jangan, pertandingan belum berakhir. Dan yang patut menghakimi, memutuskan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Nah, kekacauan terjadi ketika kita mengambil apa yang mestinya oleh Allah, malah kita putusin. Bahkan seperti maulid Nabi teh hukumna bid'ah malah hukum, mata bisa tergelung misalnya tersiapa namanya? Abi. Pak Indra, hukum 5. Halal, haram, makruh, mubah, subhan. Mubah sunah. Oh, wah, punya bid'ah mau hukum. Baca surat apa tuh? 22:17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman, Ya. orang Yahudi, orang Nasrani, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Oke. Sungguh Allah Maha menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi Allah lah yang nanti memberi keputusan. Harinya hari apa? Hari kiamat, bukan hari sekarang. Karena semua kita sedang berjalan. Maka kata Nabi, ada orang jalan hidup di dunia, jarak dengan surga tinggal 1 hasta. Ujung-ujungnya malah sulhatimah, jadinya masuk neraka. Ada orang karena keburukannya begitu banyak sehingga jaraknya dengan neraka tinggal 1 hasta. Karena orang itu berpikir, orang itu bertobat hingga padanya matinya husnul khotimah dan masuk surga. Kita belum tentu. Oke, lamun paham eta we damai mah kehidupan. Ibadah masih berproses kami oke.
Si eta tuh rajin ke masjid sholat jamaah syukur. Si eta masa sholat syukur we. Aduh anak kecan finish. Kalem santai. Karena sering kali jungkir balik eta teh. Anu asal ahli ibadah jadi ahli maksiat. Nu asal ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Itu tenang wae. Gitu. Betul ya? Kampung Mang Leli ge pan eta teh negeri jahiliyah. Tadi jadi ibu-ibu urang teh. Ayeuna mah alhamdulillah Pak, tos sapertos Madinah Al Munawwarah. Sudah becoming Muhammad. Gitu. Paham? Nah. Jadi lain nuturkeun ragana gitu. Mun raga mah kan riweuh Nabi Muhammad anu onta. Nek onta di dinya eta mah raga. Awas. Jadi kalau ada orang Nabi pun pakai onta orang bilang eta paham. Dia masuk aku 4. Orang-orang beriman. Ya, Nabi Muhammad. Tuh, jadi orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, sobiin teh. Gawat ye, gawat. Sobiin teh. Penyembah bintang. Wah, gawat ye, gawat. Ngeri. Penyembah bintang, gawat ye mah. Darurat, iman darurat. Orang Nasrani, orang Majusi, tuh, orang musyrik. Allah pasti beri keputusan pada mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Fenomena yang kita lihat, adakah tokoh agama non-Islam yang menjadi muslim? Ada pendeta malah. Ada nggak ustadz yang murtad? Ada juga. Itu karena pertandingan masih berlangsung. Gitu. Gak usah riweuh, udah biarin aja. Masing-masing berproses. Anggur mah orang fokusnya dari orang. Jadi dia jadi dia Ahmad becoming menjadi Muhammad yang sehingga dia mendapat panggilan dari Allah, Nabi dan Rasul. Berarti ini bukan aku 4, tapi aku 3. Kualitas jiwanya mantap. Sampai dia sang pemilik hidup memanggilnya dengan sebutan, dengan gelar ya ayuhan Nabi. Lain ti indungna ti Allah. Muhammadur Rasulullah. Ti Allah. Bupati mah bukan. Ti Ibu Aminah bukan. Dari Allah. Dikarenakan si aku 3-nya luar biasa mantap. Si jiwanya sudah mencapai mutmainnah. Jadi lamun urang ayeuna masih kena nafsu amarah, tapi kene. Jadi lamun urang ayeuna masih kena nafsu amarah, tapi kene. Belum menjadi Muhammad, mungkin masih becoming. Ya, belum menjadi Muhammad, mungkin masih becoming. Becoming ting cicing apa kan didinya. Ting becoming ting cicing apa kan didinya apa. Bener enggak kan gitu? OTW atau cicing gitu. Arahnya bener enggak kan gitu? Nah, pastinya satu ya, ini nafasnya nih, pastinya seorang Ahmad sehingga menjadi Muhammad dipanggil oleh Allah orang yang terpuji, pasti nafsunya nafsu mutmainnah. Sudah tenang. Sudah tenang. Ya Tuhan nafsul sudah tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kenapa Nabi Muhammad itu nafas mutmainnah? Kenapa Nabi Muhammad itu nafas mutmainnah, ketenangannya, dan itu betul-betul bukan hanya lipstik, bukan hanya omon. Beliau sendiri yang mengatakan kepada sahabat sampai beliau sendiri yang mengatakan kepada sahabat Abu Bakar saat di gua
sur itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq itu dalam ketakutan, kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih, tenanglah, Allah bersama kita. Gitu. Jadi si nafasnya ini tuh dekat, dia merasakan aku satu. Bahkan si aku tiga ini pun sebetulnya manifestasi dari aku dua dari aku satu. Terhubung semua, jadilah kami. Mata kersolat, dina Fatihah, doana kami kata. Ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami. Ya raganya, ya jiwanya, ya ruhnya harus menuju kepada Allah. Gitu. Maka si raga nage yang harap teu bisa sembarangan, harus menghadap kiblat. Si raga dilatih. Oke, paham sampai sini? Nah, kenapa Nabi Muhammad itu tenang? Kenapa Nabi Muhammad itu tenang? Silakan baca. Surat Al-Ahzab. Ayat 21 tuh. Nih, Al-Ahzab. Ayat 21 tuh. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Oke. Di ayat 21 surah Al-Ahzab, yang ketika Allah menetapkan ada suri teladan gitu pada diri Nabi atau pada diri Rasulullah di sini? Rasulullah. Pada diri Rasulullah atau pada diri Muhammad? Rasulullah tuh. Jadi ketika bicara Rasul itu dia bicara tentang fungsi. Gitu. Jadi ketika jiwanya itu terpuji, maka Rasul itu keterpujiannya itu harus ditampakkan, harus dipancarkan, sehingga beliau selalu mendapat ujian di dalam hidupnya, dicaci, dimaki, dilempari, diludahi, supaya kelihatan aku tiganya itu. Dah aku empat nama, raga nama, orang jahiliyah mau henteu. Wow, udah orang linya. Bahkan ya'rifu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Apal orokna, apal letikna. Tapi yang membuat tercengang itu bukan aku empatnya, aku tiganya, beda. Saat mendapat perlakuan jolim dari orang lain, muncul akhlak-akhlak Allah. Tak eta disebutnya Rasulullah. Jadi salah satu saya bertanya, ai Rasulullah teh Nabi Muhammad teh itu terbukti penyabar atau tukang aral? Nah, penyabar teh berarti aku mana? Aku tiga. Gitu. Maka Allah sendiri yang mengabarkan orang yang bersabar itu bersama Allah. Inna wa ma'a sabirin.
Jadi lamun urang hayang ngarasa barang jeung Allah, maka Allah akan mendidikmu menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar atau becoming sabar pasti disahareupeun jeung jelema nu teu sabar. Ieu mah malah sarwana. Atuh beuki jauh jeung Allah jeung setan deukeut tadi. Sok, caci maki, apa menodai ragamu caci maki? Apa yang ternodai? Nafasmu. Tapi kalau nafasmu terdidik, terbimbing oleh wahyu, yang mampak adalah sifat Allah, asma Allah, sabar. Lain jadi Abu Jahal. Jelas? Kenapa Nabi Muhammad itu mutmainnah? Karena setiap kali beliau dizolimi, disakiti orang, seketika itu langsung dimaafkan. Jadi kalau kita ingin beres hidup kita dengan masa lalu kita yang banyak problem, yang pertama harus seperti Nabi melakukan pengampunan dosa atas semua orang yang pernah menyakiti. Wajar da urang mah menyakiti osok, disakiti osok di dieu mah. Pernah dibohongan? Oke. Pernah bohong oke kan? Clear. Pak Haji pernah dijolimi orang? Menjolimi? Ya clear atuh urang mah. Nabi Muhammad nah selalu dijolimi, tak pernah menjolimi. Coba. Easter egg pernah ditipu orang, maaf, izin ketua? Pernah ya? Ditipu orang? Nipu orang? Clear atuh! Clear atuh kurang! Harusnya lebih mudah memaafkan orang. Da urangnya sok kitu kabatur. Kitu kunaon mah. Ieu mah kada demes we. Tah, yang membuat jiwamu hari ini berat, belum terjadi pengampunan atas semua orang yang menjolimimu. Atau boleh jadi kamu belum minta maaf sama menjolimi orang. Jadilah si nafasnya penuh dengan noda. Sebut naktah saudah teh ya. Sehingga sulit merasakan kehadiran Allah, padahal lebih dekat daripada ulah teh nadimu. Sehingga sulit menjadi seorang terpuji, sulit menjadi Muhammad. Nyambung ti Abu Jahal jeung Abu Lahab eta we dua. Terkoneksi teh ka dinya wae. Last clear ya. Jadi Nabi Muhammad itu sosok yang berhasil tahallaqa bi khalqillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Tuh, sabar asma Allah. Ku Nabi dipraktekkan. Saat kapan kesabaran kita akan terjadi? Kelihatan? Saat diperlakukan oleh orang yang tidak sabar. Ari urang kalau menghindar, tapi ulah sanghareupan. Jadi orang yang membuat kita aral, orang yang membuat kita dongkol, sebetulnya itu guru besar. Nu diutus ku Allah keur ngajarkeun sabar. Gitu. Cukup guru gitu. Jangan guru. Ya, jadi kualitas jiwa ya. Nah, kualitas jiwanya tuh. Sekarang baca lagi. Masih surat 33 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Allah. Nabi Muhammad SAW itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba. Jadi Muhammad itu bapaknya Siti Fatimah bukan? Hah? Bukan. Kalau bapaknya itu Ahmad. Awas. Karena jiwa mah teu bisa turun, awas. Nu turun mah eta unsur DNA biologis. Awas. Kurang kumaha tuh. Jadi ayatnya tuh incu Nabi Muhammad. Oh, mun incu Ahmad, ayah, awas. Kurang kudu paham dia. Apa yang ngomong ini? Jadi makana Muhammadun tuh, bukan Ahmad. Apa-apa terbukti dari seorang Muhammad itu tuh bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Jadi Muhammad itu bukan bapak siapapun, karena ini bicara jiwa. Aku 3 gitu. Sehingga anaknya pun memanggilnya Rasulullah. Yang dipanggil jiwanya, mutu jiwanya. Lain banget nak. Kadang tadi orang itu paham, ai panggilan kasalaki kabapana abi, ari mutuna tidak mencerminkan. Tah abi teh jiwa, kualitas kuna mah. Ari kualitas kudu dipertahankeun teu. Pertahanan yang payu eta ge. Kita nesteler. Apa perlu mempertahankan rasa? Harus. 2F makanan ada kualitasnya nggak? Perlu dijaga nggak? Nah itu Bapak itu teh lumpia ada kualitasnya nggak? Harus jaga nggak? Rasa harus konsisten. Itu. Iya malah dipanggil Abi, kadang Abu Jahal oge. Abu Lahab oge kumaha ieu teh? Teu paham. Jadi abu-abu. Jadi kalau sebutan boleh berbeda? Boleh, tergantung keadaan yang dirasakan. Mun paham tapi memang susah memang ya, tapi kalau paham gini. Misalkan nih Dani Kopi bapak saya nih, ya. Saya satu hari ini panggilnya Abi, besoknya Abu, besoknya Buya, besoknya Abati. Dia tanya kok buta ganti, apa yang kusebutkan kesan yang kuterima saat itu. Artinya kualitas jiwamu berubah-ubah gitu. Tapi kan sulit dipahami, ini susah. Karena kebanyakan orang cuma ikut-ikutan doang, tanpa paham. Arab-Araban gitu. Satu waktu main ending dan di kopi teh gitu teh gaya ini apa cek kemarin manggil Abi kayaknya apa kemarin Abi karena saya hormat sama Anda. Sekarang kamu kelihatan sebagai cekek-cekek panggil apa. Boleh kan ini sementara. Gimana sih? Mendengar? Oh, seperti contoh, seseorang itu kan dipanggil ustad itu keur ngajar. Geus teu ngajar mah selain ustad deui guna mah. Ieu mah terus ya ustad. Pan aing mah keur balanya cau disebut ustad. Customer guna gitu pan. Atau panggilan umum lah bapak gitu. Bapak nuju master cau mohon gitu. Gitu urang teh ngajar deui, oh Pak Ustad.
Oh, tadi nyebut bapak sesuai situasi. Jadi waktu dengan di kokolor, kemana mang gitu. Ayo kurang mah kan, mun ustadz ditutup kudu ustadz terus. Makanya ustadz pakai kokolor, ustadz memang keur ngajar hi. Ya gitu akibat nggak ngerti. Jadi dia pun ku Allah ge dipanggilnya pun berganti-ganti, kadang nabi, kadang rasul, kadang Muhammad. Itu ya ayuhan nabi, nabi itu. Gitu. Muhammad Rasulullah, rasul tuh. Sesuai situasi. Gitu, oke? Tuh. Jadi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia itu utusan Allah. Yang dimaksud, aku tiganya berkualitas sehingga ku Allah diberikan tugas. Contoh, satu waktu Mr. X amang etaka Siliwangi. Di Siliwangi eta teh di Kodam 3 teh sudah ditugaskan ngomean laptop. Di ruangan Bapak Jenderal bintang 2. Aya bajuna jeung eta baretna ngagantung. Dipake lah ke Mr. X. Jeung baretna. Apa seketika itu dia jadi jenderal? Tuh. Tah jenderal teh eta nama yang mana? Aku 3. Karena aku 4 namanya. Itu. Nama nu ti kolot teh jenderal mati aku 3 kualitas jiwanya. Karena aya tentara nu anyar magang. Ningali ieu ngangge seragam jenderal langsung hormat Pak Jenderal. Hormat. Yo kitu geuning. Siap. Geus marodol. Izin. Belum jenderal. Modal. Siap. Begitu. Akhirnya terlanjur si tentara teh nganggap jenderal itu iya. Lalu Pak Jenderal kita kan mau meeting nih, ngariung di meja teh bingung ngobrol naon. Geus urang ngopi we yang apa sih? Ki jenderal teh datang nu orsinil ternyata ieu mah gadungan. Baju jenderal dipake ku Mr. X paingan teh apa naon siga film boneng teh geuningan. Film boneng teh geuningan nu kasih lagi dong, tar gitu. Artinya apa? Nama Muhammad belum tentu jiwanya Muhammad gitu. Gitu. Ya, mohon maaf Muhammad Ades nih, mohon maaf ya. Tapi boleh jadi nama Aceng. Boleh jadi tapi mutu jiwanya Muhammad boleh jadi. Tapi ingat cek urang teh kudu ganti ngaran oge. Muhammad Aceng. Gitu. Ya, Bang Ades ya, Muhammad Ades can Muhammad tong ganti ngaran di sarua. Aduh Bu, era ngaran Muhammad kalakuan beda geus ganti. Entong teu kudu geus. Geus eta. Hari riwa. Dan sekarang kita ngerti nama Muhammad Ades teh nama raga aku 4 pada waktu lahir. Diharapkan asup ka jero gitu. Asup karena aku 3. Mutu kualitas nafas gitu. Yang sudah tidak lagi menunggangi kendaraan amarah, sudah tidak lagi menunggangi lawamah, tapi menunggangi nafsul mutmainnah. Tak Bang Ades wajong-jong gitu. Semua orang-orang yang menjolimi saya sudah saya ampuni. Kenapa Haji kok begitu mudah? Karena saya pun sadar sering menjolimi mereka. Per kan? Gitu. Coli dia.
Gitu. Soalnya Nabi Muhammad. Tuh. Walakin Rasulullah. Tetapi dia itu adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Awas. Jadi kalau nabi ada penutupnya, kalau rasul nggak ada penutupnya. Awas. Utusan gitu ta. Itu. Sok aya pan ka urangnya paket pan tukang paket teh utusan teh gitu. Gitu. Abdi utusan di Shopee gitu kan gitu. Senallah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. So, Nabi Muhammad. Jadi, makanya kita itu difardukan tolabul ilmi. Si ilmi itu supaya apa tuh? Masuk ke mana? Sini. Jiwa yang di dalamnya ada sujud, ada qalam, ada fu'ad. Bahkan ada lu di sini. Ada fu'ad, ada lu. Jadi roh nama kabeh urang sarua teh. Sarua. Yang membuat hidup kita tuh sama. Tapi seringkali kita pun karena terbentuk dari circle yang fokusnya di aku 4, maka kita memandang orang itu seringkali terjebak dengan aku 4-nya itu identitasnya. Itu. Contoh dongkap Kak Umi Mr. X Jenderal Kodam Tea gitu. Jeung pada saat yang sama dongkap tukang sampah. Sami-sami jalmi sanes. Sami. Cik anu di warang lebat tuh mana? Gitu. Mana tahu seleknya. Disitulah kita harus bijak. Ketika datang sosok jenderal dan sosok tadi petugas sampah, kalau Mr. X memandang kedua orang itu sama-sama, yang dipandangnya ruh sumber hidupnya sama, maka Mr. X akan bisa menghormati sang jenderal dan bisa menghormati si petugas sampah sesuai kadarnya masing-masing. Kalau jenderal mah hormat pan, itu mah kudu, lain ngebedakeun, memang begitu. Tapi dalam benak tidak ada sesuatu yang kau pandang beda. Tapi perlakuan beda dikarenakan hukum masyarakat yang disepakati. Jangan sampai tebus ke dalam jiwa. Cari mengapa jenderal? Bang, punten sama apa ya dia? Hatur nuhun nya. Nih ngerokok. Ya, nuhun nya, Assalamualaikum. Kajian mah tong ngorok ulang teh naonan. Tapi semua dalam keadaan dihormati. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi. Dan ka Rasul ya kan Nabi ya. Betul teh? Betul? San? Alasab kene. Alasab lain. Ya, ayat 56. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, Nabi Muhammad.
Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi. Dimaknai oleh para ulama mufassir, sholawatnya Allah itu berarti dimaknai apa tuh? Selalu mencurahkan rahmat. Para malaikat selalu memohonkan ampun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi kewajiban kita sebagai insan beriman ada berapa tuh beranak itu? Hah? Sebenarnya dia kewajiban dia. Ya dua, satu bersolawat, yang kedua nurut, taslima, nurut sebagai bentuk penghormatan. Jadi ada orang bertanya, kalaulah memang Nabi Muhammad itu seseorang yang sudah dijamin selamat, kok kenapa kita harus terus mendoakan dia? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan berselamat, tapi nari doakan kita. Mau gimana ya? Cek saha sholawatnya doa. Cek saha. Pedah kalimatna Allahumma sholli. Coba ya. Tadi Allah, malaikat bersolawat. Terus Allah memerintah siapa? Orang yang beriman bersolawat. Ya kieu. Pak Abdul Salam, tolong tulis di whiteboard lafaz Allah. Eta perintah bukan? Perintah. Ku Abdul Salam kalah malika urang deui. Pak punten pangnuliskeun lafaz Allah. Ya pan urang tak dinya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan doa, sholawat bukan doa. Tetapi bentuk kalimatnya itu. Contoh, tadi Mr. X di Payun, ngadoakeun pribados pan. Mudah-mudahan pastinya teh panjang umur, sehat selalu, bahagia gitu. Apakah doa Mr. X tadi sebagai doa bukan? Bukan, penghormatan. Da umur urang mah geus aya tulisanana. Rek kadoa mah teh mah ngarobah. Eta mah bentuk penghormatan. Seperti saya kalau habis dialog kan, mudah-mudahan semoga Mbah Olot dirahmati Allah. Itu teh bentuk penghormatan. Karena pada akhirnya Mbah Olot dirahmati henteu ku Allah, kumaha pagawean di dinya. Weli bade wis di Payun mohon doakeun nya sing salamet. Penghormatan, salamet henteu di jalan kumaha si eta. Ah, da geus doakeun ieu anjing. Labuh we. Telepon kumaha doa teh temat teu. Paham? Bersolawat lah, lain doakan kalimat lagi. Jelas? Sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya. Tuh. Dan wasalimu taslima, dengan penuh penghormatan, alias tunduklah kepadanya sebagai bentuk penghormatannya, mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh aku berapa? Ketiganya ini. Gitu. Nabi buka dahar korma, sunah korma kabeh lain gitu, buah-buahan. Mata cerdas, gitunya omben mah. Alpukat, sunnah Nabi. Ngerti. Mang Ades cuma batu sunnah Nabi. Wah, ini sarua. Ini Gusti Allah ini sarua. Naon? Itu. Jadi ugun mah bala-bala gorengan. Sunnah eta iwajib. Jadi dari mana?
Korma mah sunah, gorengan mah wajib gitu. Kenapa banyak orang sampai matinya tidak menjadi orang yang terpuji? Bahasa Arab nate Muhammad gitu. Karena jiwanya tidak diasah, tidak diasih, tidak diasuh dengan asma-asma Allah. Kan Nabi Muhammad kan di sini kan set. Beliau diperintah oleh Allah. Untuk apa tuh? Satu, sabar. Setuju? Nabi Muhammad sabar? Nah, terus apa lagi tuh? Memaafkan. Bahkan harus menjadi rahmatan lil alamin. Bahkan diperintah untuk bersyukur. Jadi rahmat, memaafkan, sabar dan syukur semuanya itu adalah sifat-sifat Allah. Pekerjaan Allah. Maka beliau berhasil disebutnya Rasulullah. Menampakkan, mewakili Tuhan yang Maha Pemaaf, beliau wujudnya. Itu. Silakan, misalkan buka tuh surat 42 ayat 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. Allah. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Oh, tingali. Walaman, tetapi barang siapa sobaro. Sobaro asma siapa? Asma Allah. Diperintahkan tuh. Wa gofaro. Gofaro asma siapa? Asma Allah juga. Zalika liman azmil umur. Sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia di sisi Allah. Walhasil kita mendapat pelajaran dari Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau dizolimi, disakiti, diludahi, dilempari, difitnah, upaya penangkapan, disayembarakan, Nabi tak pernah merespon karena Nabi berada dalam titik yang mantap. Kenapa? Mereka orang-orang yang tidak mengerti. Allahu bahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau ada orang masih itu tindak tandukna pika sabaleun, tindak tanduk ucapna pika nyarieun, geus tong direspon. Dia orang belum mengerti. Belum paham. Contoh, Abdul Salam gaduh orok, si kemar, seberapa tahun? Dalam benak Anda, si kemar ini orang yang sudah mengerti atau belum mengerti? Belum mengerti. Hiji waktu, hiji mangsa, nitip wangsi inggang mangsa. Abdul Salam jeung pun bojo teh bade angkat ka ondangan resepsi pernikahan saudara. Gus dimanian kabeh pas init eta si kemar teh modal. Rek dicekek dibantingkeun. Apakah diomehan heula? Diomehan. Ditarekan moal. Naon sabab? Can paham. Ibu dicekek kurang ajar sih. Teu kaurek init badong we sia teh. Udah ketengar sih,
Begitupun kalau ada orang yang sikap tindak tanduknya nyebelin, membuat kiru, terus eta budak can paham. Dak geus kolot, umurna geus kolot sote. Ragana aku 4-nya udah tua, tapi aku 3-na bocil. Maka orang berkata, usia tak jaminan dewasa. Jadi umur kolot teh lain jaminan lisensi dewasa. Dan terbukti ada yang aku 4-nya sudah umurnya lanjut, tapi aku 3-nya bobolonen. Aya pundungan kene, nyeri hatean kene, dendaman kene, geleuhan kene, belum meneladani akhlak Allah alias belum becoming Muhammad. Dan menjadi. Jadi fase pertamanya memang harus menjadikan idola. Menempatkan idola itu supaya muncul rasa cinta. Ngarah daek nuturkeun. Hari umuran orang kimang selain ngidolakeun dia kudu jadi. Halo. Karena ngidolakeun masih aku 4-nya. Terus jadi sidik tablik amanah fatonah tuh. Naon berarti? Maka tadi sebut uswatun hasanah. Maksud teladan yang baik. Dan siapa yang mengikutinya pun dengan izin Allah si orang itu akan menjadi teladan. Itu rahasia makna uswatun hasanah. Jadi siapa yang menempatkan Rasul tadi dan dia berhasil becoming, maka dia pun dalam kehidupannya akan mendapatkan tempat sebagai panutan. Mun kurang manaon cenah kokolawat atau dipikolawat, dipinta petuah, dipinta petunjuk, dipinta nasihatnya, dicontoh cara hidupnya. Kenapa? Karena dia berhasil becoming Muhammad. Itu paham? Itu bro. Nah kenapa? Karena ketika kita terhenti di yang namanya jasad, maka jiwanya tidak akan pernah bertemu. Sehingga banyak orang yang sudah melaksanakan sholat tapi keji munkarnya tetap dilakukan. Fawailul lil musholin, dah fokusnya di raga. Dan asup karena nafas. Jadi supaya naon sholat terhubung tuh. Terhubung. Sehingga perlu nggak kita ini mengenal aku? Coba eta saha Mang Ugun? Jawabnya ayo Mang Ugun sadidan sawangi anu wajibna ngucapkeun 2 kalimat syahadat teh sabaraha kali? Wah gawat. 5 gawat. Gawat ya. Subuh 1, zuhur 2, asar 3, maghrib 2, isya 2, sabaraha jadi? 8, 5. Gawat. Sarapan. Awas. Coba mari kita bareng-bareng baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Artinya, Mang Dani? Aku bersaksi. Nah, aku yang mana? Awas. Itulah sebab kita kenal aku. Kan kamu udah 4. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Aku yang mana? Rek pikiran kesorangan.
kebanyakan aku 4 mau bisa ngaksian. Ngaksian apa kamu? Mata ini hanya bisa melihat yang fisik. Benar tak? Mata itu mata raga, mata dohir. Sehingga semua yang kamu lihat pasti yang bersifat materi. Ku mata iya. Jadi yang dipakai saat kita berkata asyhadu alla ilaha illallah itu aku 3 yang menyaksikan Allah di mana? Di dalam dirinya sendiri. Karena udah di luar mah kabeh ge nu katempo ciptaan kabeh oge. Mata ningali tumbuhan ciptaan. Mata ningali Abdul Salam ciptaan. Mata ningali motor jeunan. Nah, Allah ini bersaksi mata kuliah lain ningali, bukan aku melihat. Tetapi bersaksi itu lebih kepada dirasakan kehadirannya. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Sehingga dia tidak akan pernah terjebak dengan yang kelihatan. Orang-orang yang benar-benar telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Hai apa sirina? Lamun digoda moal kagoda. Kumaha Nabi Muhammad? Lamun dipancing moal kapancing. Mun diprovokasi moal terprovokasi. Kenapa? Karena dia sudah dalam keadaan sadar siapa aku. Mangga jebakan loba tuh mau terjebak sih eta. Dan di nafas ini kan banyak tuh aya sudur, aya kolom, aya rarasaan, aya perasaan, maka tipu sih itu siapa? Mana lawamah malaikat, mana lawamah syaiton, nyaho. Mana yang disebut insting, mana disebut dengan naluri, mana disebut feeling, mana disebut thinking, paham. Karena si tubuh nafas ini begitu dalam. Sok katipu teh ku perasaan. Sok katipu teh ku pikiran. Matakna Allah nitah mikir teh ngalah teu loba pikiran. Karena loba pikiran tuh mikir kan disiksa ku pikiran. Dudor abu. Bijil ieu bijil itu kitu we terus tah. Akhirnya tubuh empatnya, aku empatnya rajet. Si aku empat akan kelihatan ekspresi dari aura wajah. Itulah gambaran aku tiganya. Lamun aku tiga rak nyambung jeung Allah, si aku tiga akan menjadi tenang. Tatmainul qulub, mutmainnah. Tenang. Gitu. Karena sudah sukses tuh. Lamun sukses teh teriweuh, sukses kitu lah gampang mah. Teriweuh gitu. Kenapa? Karena dia sudah paham bahwa nafas itu yang kita selalu rasakan, itulah esensi hidup. Bukan materi apa yang ada di dunia. Karena eta imah najan alus, parabotna lengkap, asena aya, kulkasna aya, tipina aya, komputer aya, tapi eueuh listrikan mah kanggo naon? Betul tidak? Kanggo naon eta listrik mah? Gitu. Jadi yang membuat kamu nikmat itu bukan rumahmu, bukan. Tapi kesadaranmu yang bersama Allah itu.
Lain motor, lain. Bukan. Bukan mobil Mistrex yang Lamborghini itu, bukan. Ngajul bukan dipakai mobil lagi itu keningan. Dipajang Mistrex. Nah, itu dipakai si Lamborghini teh. Amur bensin, atuh buat melindung kitu. Disimpen tengah bumi, na tembok ketempelkeun bahkan. Bukan. Ya, oke. Jadi rahmatan teh surat rahmatan teh. Lam ayat 107. Rahmat. Ayo baca Al-Anbiya tuh 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di ayat itu ada Nabi Muhammadnya enggak? Enggak ada. Jadi artinya sebetulnya semua kita diutus oleh Allah itu, ditiupkan ruhnya Allah itu, diberikan nafasnya Allah itu, dan dibungkus dengan raga itu untuk menebarkan rahmat Allah. Kalau itu dilakukan oleh siapapun, maka orang itu akan terpuji alias Muhammad. Tuh. Ada atau banyak? Banyak yang begitu. Mereka orang-orang yang tercatat sebagai para pahlawan. Tuh, orang-orang yang sudah bisa becoming Muhammad. Sampai kemarin saya baca tuh di postingan Instagram, ada seorang pahlawan pertama perempuan yang ditangkap oleh kolonial Belanda, namanya Ibu Said dari Sumatera. Beliau seorang yang berani menyuarakan itu pemberontakan kepada kolonial Belanda, dan itu perempuan pertama di Indonesia yang berani melawan penjajah. Akhirnya tercatat sebagai pahlawan revolusi. Jelema lain, jelema kunaon karena di kami Muhammad jadi terpuji. Tinggal sekarang giliran kita. Itu tinggal giliran orang ya, hidup orang anu tinggal saubara tahun ini untuk apa ujungnya kapan? Kumahakeun ya hidup. Mau dibawa kemana hubungan kita? Dibawa kemana ya agak orang tuh ya. Nah terus di Quran Nabi itu udah berapa Rasul tuh? 25. Berarti yang nama-nama Nabi itu kemungkinan itu aku berapa? Aku 3, bukan aku 4. Boleh jadi namanya siapa, tapi sebutannya beda oleh Tuhan. Gitu tong borok cuk urangnya nabi-nabi, urangnya ngaran lahir mah Sofyan Setiawan, dipanggil Nasinyo Henry. Jadi kita tuh sering terlahir kembali. Lamun saya ganti perilaku tukang maling entog we, geus ganti ngaran deui wae. Si bangsat entog. Gitu, mungkin jadi klepto ngaranna ganti. Gitu. Terus jadi pejabat, maling duit raja sebutnya koruptor, ganti deui wae itu ngaranna. Gitu. Jadi kita ganti tah mah. Oke, clear? Nah, silakan baca tuh surat An-Nisa 164. أعوذ
Allah. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Jadi rasul-rasul itu lebih banyak yang diceritakan atau tidak? Kebanyakan tidak diceritakan. Gitu. Nah, ada yang diceritakan di Quran itu setiap masanya masing-masing. Gitu. Ada pula yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Nah. Oke, surah Nabi Muhammad. Aduh ya Allah. Oke? Paham? Ya. Jadi sekarang kita sudah mengerti, ternyata kita pun ditugaskan harus mengikuti Nabi dalam arti nafasnya, jiwanya. Yang di dalamnya itu dia berhasil. Gitu. Nah, saudara, bersatu dengan Allah, menjadi kepanjangan tangan Allah. Kenapa? Karena nafas itu sudah ditetapkan Allah untuk menebarkan rahmat. Tuh. Surat apa teh? Nu ketaban nafas teh. Nah, terakhir. Surat 6:12. Silakan. Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Allah. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Oh. Jadi milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Milik Allah. Jadi ketika kita ingin sampai kepada satu kesadaran semuanya itu milik Allah, itu butuh waktu. Dari tahu menjadi. Tuh, menjadi. Kenapa? Karena orang yang menyadari semuanya milik Allah tidak akan menjolimi. Karena dalam kesadaran manusia tidak akan menjolimi, merusak sesuatu yang bukan miliknya. Jadi orang yang sadar bahwa anak istrinya milik Allah, kira-kira wani mau menyakitinya? Wah. Kok ada yang menyakiti? Masih kene? Naon? Dok bod. Can eling, can sadar. Masih kene kakurungku iga, nafsu kakurungku iga. Nafsunya belum mutmainnah. Kalau nafsunya belum mutmainnah, maka jiwanya masih jiwa binatang. Mata Quran itu pertama dibuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah teh binatang bukan? Becoming Anas. Anas itu manu panjang caritana eta teh.
panjang lalakon dari karakter hewan merubah menjadi karakter manusia. Atak panjang Al-Baqarah gitu. Masih kena satu. Karena terbukti yang saling menyakiti itu makhluk binatang. Benar tak? Tuh. Sampai akhirnya dia menderita. Saya ningali postingan ayah singa ngudag jarapah. Ditejeh ku jarapah jongkeng mah tuh ngahulang ge singa teh. Mana tuh ngugur ka kujur atuh. Tuh dagang mah daging hiena tuh. Teu na payit anjing hiena mah gitu. Hayang nu bodog jarapah. Gitu. Udah mah uncal ka ditu tuh. Gitu. Hayang ngarabuku siku. Jadi tejeh ku jarapah teh. Aya hiena deui mencoba hayang menggigit memangsa kudani. Atuh nak tong digitukeun gegel ku kudani beunang kieu buntang pati ku teh alungkeun. Mukuk nah teh maneh atuh. Teu ngukur gitu. Gitu huntuna leuwih badag kene kudani teh mah untuk maneh. Jadi dicaplok ayeuna mah. Tuh, jadi itu binatang tuh. Yang saling menjolim itu hewan. Dengan sesama saling menyakiti binatang. Dengan yang berbeda jenis pun saling menyakiti. Tuh. Coba sekarang saya mau tanya. Pada akhirnya kita menyaksikan ternyata banyak muslim yang belum becoming Muhammad. Beda mazhab malsi, terjebak saling ejek, saling merendahkan pada KBG sedang berlangsung pertandingan. Betul nggak? Tuh. Beda pemahaman, anu mulut jeung teu mulut, riweuh. Nu muludan aya dalilna, anu teu mulut aya dalilna, gitu. Ya, dua-duanya punya dalil sendiri-sendiri. Hingga kita semua memahami bahwa Maulid Nabi itu gerakan agama bukan. Bukan, itu gerakan sosial namanya. Tuh, maka didinya ayat tuang, kan lumayan tuh boga dahareun mah dongkap pan betul saya lumayan. Itu manfaatnya yang dilihat. Itu. Walhasil tuh, naon cenah? Kataba ala nafsihi rahmah. Telah ditetapkan nafasnya itu rahmat. Jadi geus ditetapkeun nafas urang teh kudu dieusian dengan rahmat. Yo. Sehingga peragaannya pun pasti bakal rahmat. Si peragaan oge. Gitu. Dan kita harus menjadi wakilnya supaya mereka menyaksikan. Sederhana we. Jadi orang diberi kewajiban pan menjaga keluarga tuh. Sederhana aja. Gitu. Nah, isukan teh tanggal 2 genep ulang tahun si Oni. Tanggal lahir lain ulang tahun, ulang tanggal lahir, ulang tahun mah. Gitu. Ya, nu ge ngulang tanggal lahir. Gitu. Ini besok teh kamu ulang tanggal lahir ya? Iya Bapak, gitu. Pengen apa kamu? Boleh nggak Bapak? Boleh. Tugasku di sini menebarkan rahmat Allah agar kamu merasakan Allah itu Maha Kasih dan sayang. Aku dah wakilnya di sini. Apa? Boleh nggak Bapak? Pengen makan itu? Boleh. Gitu tadi maghrib teh kayak itulah hayang Pizza Hut anjing. Tapi Bapak itu asna Yahudi saya askir kemarin mah danger perang mah terus geuningan ah besok teh. Tapi lah nyumbang sabaraha oge. Pengen yang 1 meter limosin sok. Bu, tolong pisau yang limo berapa? 340 Pak. Murah amat. Murah amat. Gitu. Murah. Demi meraih anak bahagia tuh murah. Gak ada artinya. Ya. Murah, res, pulang di rumah tuh langsung saya tersentuh ternyata adik-adiknya sudah menyiapkan hadiah. Kalau di kamar, selamat tanggal lahir kami ucapkan. Ulang tahun mah terang ulang, maju. Gitu. Si Imi mere surat urang kuat Curambai. Ini buat tahun nih. Terima kasih sudah jadi kakak yang terbaik, menyayangi aku dari kecil. Orang ngalajoki, aloh. Ternyata momentum kalau kita manfaatkan itu terasa rahmat Allah. Makasih Bapak.
ini kamu rasakan aku ini baik apa buruk? Baik. Siapa sebetulnya yang baik itu? Allah. Aku hanya menjadi wakilnya saja. Aslinya bukan raga ini, tapi jiwa. Gitu. Tapi bapak kata guru aku nggak boleh. Menang cek bapak mah. Guru mana mah marah bareng henteu, cek ngulah-ngulah wae. Oke. Yang kita ambil momentumnya itu. Kunaon sabab? Iya. Tabuin lah bojo wades geus ngabodor di wae pamajikan. Oni kenapa Oni nggak meluk mama? Oh iya gitu. Awas ya, kalau Oni tidak sayang sama mama, mama yang telah menyusui kau dari kecil, mama kutuk kau jadi gongbang. Ayo. Mama akan kutuk kau jadi gongbang, begitu gongbang. Jadi asik ya teman-teman. Tuh. Jadi orang teh geus ditatakeun nafas teh maksudnya rahmat. Karti itu rahmat. Menebar kasih sayang ke hati itu tinggal praktek ngan lamun jiwa natan support hese tapi aja urukan kumaha. Karena si rahmat ini mesti yang mengaksesnya itu jiwa mutmainnah amalah kere mau bisa akhirnya menyesal apa aing euy hirup teh kudu mikanya tapi nah hesenya tah kalau itu Anda temukan berarti nafasmu belum mutmainnah artinya kan support masih kene jiwa binatang masih al-baqarah kene maka setelah al-baqarah Ali Imran tuh keluarga Imran keluargalah yang bisa merubah semua itu keluarga tuh. Jadi kalau ada anak di luar keluarga di luar rumahnya kalakuana siga sato berarti keluarganya pun mau jauh. Setelah Imran Anissa si orang itu bisa memuliakan perempuan. Lain mah nyari mah kawe teh. Nyoncro jeung nyoncro apa teh di dinya. Oke, Abdul Salam. Ya. Jadi silakan dievaluasi, direfleksi. Jadi ketika kita berkata aku bersaksi, silakan tanya dirimu sendiri. Aku yang mana yang kamu ngomong itu? Namun aku empat mah mancra, mencele, robah, eta mah masih unsur biologis. Tapi kalau sudah aku tiga, nafasnya tuh mantap. Gitu. Sehingga dia bisa merasakan aku dua ruh. Bahwa hidup ini ternyata milik Allah. Dirasakan geningan bener anu ngajrikeun urang bernapas ya geningan lain ku urang. Detak jantung juga bukan kita yang ngatur. Sehingga dia bisa merasakan dekatnya Allah. Allah bersamaku. Hasbunallah. Maka hidupnya pasti dalam ketenangan. Dan hidupnya pasti diliputi kemudahan. Dan akan selalu dalam perlindungan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, mudah-mudahan semoga kita selalu dalam bimbingan Allah. Dan semoga semua kita diberikan hidayah oleh Allah, kemampuan untuk becoming Muhammad. Itu becoming orang yang terpuji sesuai dengan fungsi kita masing-masing.